Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya Marcelina Tumundo. Longsor di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau telah menelan 21 korban jiwa. Upaya evakuasi juga masih dilakukan untuk mencari 35 korban yang hilang. Selengkapnya kami akan mengajak Anda untuk melihat data penanganan apa saja yang telah dilakukan selama masa tanggap darurat bencana longsor. Data terkini yang kami himpun dari tim gabungan yang berada di Kabupaten Natuna atau tepatnya dari Diskominfo Natuna ini bahwa longsor terjadi tepatnya di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Lalu sejauh ini tim gabungan telah berhasil menemukan serta mengidentifikasi sebanyak 21 korban jiwa atau korban yang meninggal dunia. Lalu ada sebanyak 35 orang yang saat ini masih dalam upaya pencarian. 2 orang atau 2 korban ini dinyatakan kritis dan sudah dibawa ke rumah sakit yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat dan juga ada di Kota Rinai. Lalu untuk warga yang juga terdampak dan harus mengungsi ini totalnya ada sebanyak 1.216 titik pengungsian terbagi di 4 lokasi. Sementara tidak hanya korban jiwa atau korban yang mengungsi, ada tercatat 30 rumah yang juga rusak atau tertimbun material longsor. Sebetulnya seperti apa kronologi terjadinya longsor pada tanggal 6 Maret 2023 kemarin? Kita lihat bersama bahwa peristiwa longsor ini didahului dengan terjadinya cuaca yang ekstrim dari tanggal 5 Maret. Di sepanjang tanggal 5 atau hari Minggu kemarin ini ada kondisi cuaca hujan lebat disertai dengan petir dan juga angin kencang. Bahkan juga pihak BMKG mengeluarkan analisis untuk cuaca hujan ini sudah terjadi dari tanggal 2 Maret sebetulnya. Atau maksud kami dari tanggal 3 Maret. Dari tanggal 3 sampai tanggal 4 tetapi dengan intensitas yang tidak begitu tinggi. Ini hanya sekitar 2 sampai dengan 8 mm tapi terjadi lonjakan curah hujan yang tinggi di tanggal 5 Maret 2023. Kita lihat di slide berikutnya. Yang kemudian ini menyebabkan terjadinya longsor di tanggal 6 Maret 2023. Tepatnya adalah pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Karena tentunya dibutuhkan upaya mitigasi sampai kepada mengevakuasi dan juga penanganan korban bencana, maka pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 7 hari sejak tanggal 6 atau sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 mendatang. Harapannya tentu dapat dimaksimalkan untuk menemukan korban yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang. Lalu pemirsa, setiap kali ada peristiwa tanah longsor seperti ini dari pihak pemerintah atau dalam hal ini melalui PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah mengeluarkan sejumlah analisis apa saja sebetulnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Kalau untuk kondisi kontur, kondisi alam seperti di Indonesia, setidaknya ada 3 faktor penyebab dari tanah longsor. Yang pertama adalah kemiringan dari lereng tebing yang cukup curam. Hal ini juga terjadi atau kondisi seperti ini juga adalah kondisi yang ada di sekitar Natuna atau titik yang terdampak longsor. Lalu kemudian faktor yang kedua adalah karakteristik dari tanah pelapukan tebal dari batuan tua berjenis granodiorit. Sementara itu juga longsor semakin diperparah atau semakin dipicu dengan terjadinya kondisi curah hujan ekstrim yang berdurasi panjang. Jadi kalau kemudian air hujan ini sudah sampai masuk ke lapisan tanah yang kedap air, maka kondisinya tentu akan semakin licin dan membuat tanah ini akan langsung amblas ataupun bergerak begitu dan menyebabkan terjadinya longsor. Apa saja kemudian upaya penanganan yang sudah dilakukan sejauh ini? Tentunya bagi warga yang masih hilang atau korban hilang ini upaya evakuasi masih terus dilakukan dan fokusnya adalah di Dusun Genting, Desa Pangkalan. Pemerintah provinsi setempat ini melalui tim gabungan bersama juga dengan pemerintah pusat tentunya dari pihak BNPB yang sudah ada di Kabupaten Natuna ini terus melakukan atau menjadikan evakuasi ini sebagai agenda prioritas sampai dengan hari ini.
Lalu selanjutnya untuk bantuan ataupun upaya nantinya pemulihan, pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengalokasikan dana senilai 1 miliar rupiah bagi bantuan pasca longsor. Dan tentunya bagi warga atau korban yang berada di pengungsian, pemulihan trauma atau trauma healing juga telah dimulai yang dilakukan oleh personil gabungan. Selanjutnya bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kemudian mereka akan tinggal atau melanjutkan kehidupan? Tentu ada rencana untuk merelokasi warga korban longsor dari titik-titik yang dianggap rawan. Upaya relokasi ini diperlukan karena untuk wilayah yang terdampak longsor sudah atau dinilai sudah tidak layak lagi untuk dihuni karena tadi ada kondisi kemiringan lereng yang cukup curam dan juga berbagai faktor lainnya yang membuat sudah tidak aman lagi untuk dihuni atau sudah tidak bisa menjadi tempat permukiman. Dan sejauh ini pemerintah berencana akan merelokasi sebanyak 100 korban longsor di sebuah lokasi desa yang merupakan tetangga dari desa Pangkalan. Dan selain itu juga sudah disediakan ada lahan dari pihak pemerintah Kabupaten Natuna yang nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat soal relokasi ini. Selanjutnya pemirsa juga ada rekomendasi yang diberikan oleh PVMBG atau Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi terkait dengan pasca bencana longsor ini. Apa saja rekomendasinya? Tentunya yang pertama adalah untuk memastikan agar warga yang terdampak longsor ini diungsikan sementara ke tempat yang lebih aman. Kemudian juga ada imbauan agar di lokasi titik-titik rawan bencana atau rawan longsor dapat dipasang dengan rambu rawan bencana longsor. Ini tentunya untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk nantinya juga bisa mempelajari lebih lanjut apa upaya yang harus dilakukan kalau kemudian ada potensi bencana, misalnya harus menyelamatkan diri kemana atau harus menghubungi siapa. Ini juga perlu dilakukan adanya peningkatan sosialisasi soal gejala dan juga penanganan jika terjadi bencana. Kita tentu harapkan upaya evakuasi warga yang masih dinyatakan hilang ini bisa berjalan dengan lancar selama masa tanggap darurat bencana ini masih diberlakukan oleh pemerintah.